Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, sebagai kelanjutan dari penjelasan tentang Ad-Dakhil wal Israiliyat, sampailah kita saat ini pada tafsir bil ra'yi atau tafsir ijtihadi. Tafsir bil ra'yi atau tafsir bil ijtihad juga tidak lepas dari Ad-Dakhil. Penafsiran ini berbeda dengan penafsiran yang sebelumnya yang menggunakan riwayat sebagai pijakannya, baik dari Al-Quran, hadis Nabi, qaulus sahabat, tabi'in, dan sebagian menggunakan Israiliyat. Maka pada penafsiran ini sang mufassir menggunakan nalarnya, ijtihadnya untuk mengungkap makna-makna yang tersimpan di dalam Al-Quran. Namun seperti saya katakan di depan bahwa tafsir ini juga tidak lepas dari ad-dakhil, dan yang dominan muncul menurut para pengkaji tafsir, yang pertama adalah ayya'taqid al-mufassiru ma'nan minal ma'ani fayahmilu alfazal qur'ani alaihi, bahwa seorang mufassir terlebih dahulu sudah memahami, sudah meyakini sebuah makna, kemudian dia mengambil lafaz-lafaz Al-Quran untuk digiring kepada pemahaman awalnya tersebut. Seperti ini yang sering muncul di dalam penafsiran Al-Quran bil ra'i atau bil ijtihadi, dan disinilah sisi dakhilnya. Yang kedua, seorang mufassir hanya berpijak kepada makna bahasa tanpa mempertimbangkan ayat itu siaknya seperti apa, berbicara dalam konteks apa, asbabun nuzulnya seperti apa. Dia cuma memaknai lafaz Al-Quran dengan salah satu makna yang berada, yang dikandung di dalam lafaz itu dengan pendekatan bahasa, tanpa melihat ini ayat ini bagaimana konteksnya. Saya berikan contoh seperti walitusna'a ala aini, ya, dan engkau kami ciptakan dalam pandangan kami. Nah, kata ainun itu bisa saja berarti pandangan mata atau mata, bisa saja juga berarti mata air. Nah, ketika kita menafsirkannya dengan mata air secara kebahasaan benar, tetapi tidak sesuai dengan siyak pada ayat itu, maka inilah kedua hal yang sering muncul yang merupakan dakhil di dalam penafsiran Al-Quran yang bersifat ra'yi atau ijtihadi. Untuk yang faktor awal, ini kasusnya banyak sekali kita temukan umpama pada firqah-firqah yang ada di dalam Islam. Sebelum kita melihat bagaimana penafsirannya, tentu kita perlu mengetahui dasar-dasar pemikiran dari sekte-sekte tersebut, sehingga kita bisa mengetahui bahwa mufassir sebenarnya sedang mengambil alih, ya, sedang menggiring makna Al-Quran itu kepada prinsip-prinsip dalam sektenya. Sebagai contoh, sekte Syiah punya prinsip wilayatu ahlal bait atau kepemimpinan harus berada di bawah tangan seorang keluarga Ali bin Abi Thalib, keturunan Ali bin Abi Thalib, ya, atau disebut ahlul bait. Ahlul bait yang tertinggi itu adalah Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Satu saat dalam sebuah riwayat dikatakan Ummu Salamah, seorang istri Nabi, melihat Nabi mendekap putrinya Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib serta anak-anak mereka, dan mengatakan inilah ahlul baitku. Dan kemudian mendengar itu Ummu Salamah merasa sedih, ya,
merasa sedih karena Nabi hanya mengatakan mereka lah ahlul baitku, sementara dirinya dan putrinya anak tiri Nabi ya tidak disebut oleh Nabi ya. Dan mendengar itu Rasulullah mengatakan engkau dan putrimu juga ahlul baitku. Nah, seperti itu orang Syiah hanya mengatakan bahwa yang termasuk ahlul bait itu Fatimah, Ali dan anak-anaknya, yang lain tidak ya, termasuk istri-istri Nabi Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah dan yang lain-lainnya itu tidak tergolong kepada ahlul bait. Nah, dalam konteks ini mereka kemudian menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu kalau berbicara tentang kepemimpinan pasti mereka arahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan kalau buruk maka dia arahkan kepada lawan politik dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebagai contoh, ketika mereka menafsirkan ayat wa waritha Sulaimanu Dawuda, yang berarti Sulaiman mewarisi Daud, secara linguistiknya itu bisa difahami dengan mudah bahwa Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Tetapi karena mereka punya prinsip bahwa yang menjadi pemimpin itu harus ahlul bait, maka dikaitkanlah itu dengan ahlul bait. Bagaimana mereka menafsirkannya? Wa warisa Sulaiman bimakna wa warisa Aliyun. Dawuda itu Muhammada atau Rasulullah. Jadi makna dari ayat itu adalah wa warisa Aliyun Rasulullah. Ali mewarisi Rasulullah. Jadi kepemimpinan Rasulullah terhadap umat Islam setelah wafatnya beliau diambil alih oleh Ali bin Abi Thalib. Itulah yang sah menurut mereka. Sementara selain itu adalah mencuri atau merampas hak-hak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Karena mereka punya prinsip, ada riwayat yang mereka sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan agama ini kepada Nabi dan Nabi menitipkannya kepada Ali. Ya. Allah menitipkan agama ini kepada Nabi dan Nabi menitipkannya kepada Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya. Maka setelah ini tidak boleh ada pemimpin selain dari keluarga itu. Nah, seperti itulah penafsirannya dibawa. Jadi dia sudah meyakini makna tertentu, kemudian mengambil makna Al-Quran untuk dibawa mendukung pendapat tersebut. Nah, kalau kita lihat umpama lebih dalam lagi di mana letak kekeliruannya, selain kekeliruan secara linguistik tadi bahwa Sulaiman ditafsirkan dengan Ali, Rasulullah adalah tafsiran dari Daud. Kalau kita lihat ayat itu secara utuh, wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat thairi. Wahai manusia, kata Sulaiman, kami diberikan penguasaan terhadap bahasa burung. Realitanya Sayyidina Ali tidak menguasai bahasa binatang. Wa utina min kulli syai', kata Sulaiman, dan kami diberikan segala sesuatu. Yang kalau kita lihat realitanya Sayyidina Ali tidak diberikan kemewahan dan kerajaan sebesar itu. Wa utina min kulli syai'. Nah, dari sini tampak sekali bahwa penafsiran ini telah memenuhi unsur yang pertama, yaitu seorang mufassir meyakini sebuah makna, kemudian dia mengambil lafaz-lafaz Al-Quran untuk mendukung makna tersebut. Nanti kita akan lanjutkan pada contoh-contoh dari sekte-sekte yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.